Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari berikan kemuliaan bagi Allah kita yang baik. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hai, siarkan di gunung, Tuhan Yesus lahir di tempat ini. Yeay. Woo. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala
lahirnya Al-Masih. Katakan hai, hai, siarkan di gunung. Di mana? Amin. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira menggelegar. Katakan, hey, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Katakan, lahirnya Al-Masih. Mari sorakan. Anak-anak katakan, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis. Gloria, Gloria. Gloria in excelsis. Gloria, Gloria. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Mari kita sambut lahirnya Sang Raja. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Katakan Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Haleluya. Katakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus semua pujian semua bagi Gloria. Gloria in excelsis. Mari lambaikan tanganmu, katakan Gloria. Gloria in excelsis. Gloria, Gloria. Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis. In excelsis Deo.
Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Yes. Percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita merayakan Thanksgiving Christmas, mengucap syukur setelah 2 tahun melewati pandemi, kita semua bisa sehat, bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama, merayakan Natal bersama, jalan-jalan kebenaran dan kehidupan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya ajak jemaat nyanyi gantian ya. Glory, haleluya. Jemaat belum keras. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya anak-anak. Glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Yeay. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Haleluya. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah, dia Raja di atas segala raja, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Itu somat kami, ya Yesus Allah, sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati
but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the tinsels and lights and the presents are nice, but the real gift is you. Happy birthday, Jesus. I'm so glad it's Christmas. All the carols and bells make the holiday swell, and it's all about you. Happy birthday, Jesus. Jesus, I love you. Ibu yang dikasih Tuhan, ada satu ayat di dalam Alkitab, pada waktu malaikat bersorak-sorai di surga memuji Tuhan. Di sana dikatakan, kesukaan besar seluruh bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berkenan itu bukan bicara karena kita baik, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, saudara. Kita diterima tanpa syarat. Alkitab menulis rahasia ini yang pengen diketahui malaikat. Karena malaikat itu diciptakan seperti manusia, punya kehendak bebas. Tapi waktu mereka berdosa, malaikat tidak diampuni. Dan Yesus tidak mati buat malaikat. Yesus mati buat manusia berdosa. Alangkah indahnya di malam Natal ini, menjadi malam kita kembali sembuh. Sembuh dari luka emosi. Mungkin ada yang pahit, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang kecewa. Ada yang punya kebiasaan buruk. Tadi kita melihat pertunjukan bagaimana di kayu salib semuanya dibayar Yesus. Tuhan menyembuhkan saudara. Biar malam ini, di malam Natal ini saudara dan saya pulang dengan kesembuhan hati. Saya mau berdoa buat saudara. Sembuhlah, sembuh saudara. Tuhan sudah sembuhkan saudara di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami merayakan kelahiran-Mu yang 2000 tahun lalu dirayakan dengan gembira oleh malaikat surgawi. Walaupun mereka tidak mengalami karya salib-Mu, mereka ikut bersukacita atas keselamatan, atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia berdosa. Dan firman-Mu berkata, Yesus sendiri menanggung dosa kami di dalam tubuh-Nya, di kayu salib. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Malam ini kami percaya, kami pulang dari tempat ini dengan kesembuhan. Sembuh dari hati yang luka, sembuh dari kebiasaan buruk, sembuh dari semua bentuk kehancuran yang dikerjakan iblis. Karena kami dilepaskan dari semua cengkraman kegelapan. Terima kasih buat Natal malam ini. Sesaat lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biar berita firman yang disampaikan menjadi suara Tuhan berbicara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan datang untuk mengubah jalan hidup kami.
Kami tidak perlu hidup di dalam kehancuran. Kami hidup di dalam pemulihan, dalam kehidupan yang baru. Berkati hamba Tuhan yang melayani. Biar pengurapan Tuhan bekerja, sehingga ketika kata-kata yang disampaikan, itu menjadi kata-kata yang penuh urapan, penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati, silakan duduk. Saudara, malam hari ini judul dari Thanksgiving Christmas khotbah adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Saudara, kedatangan Yesus membawa orang-orang yang hatinya bersih dan rindu berjumpa dengan Sang Mesias. Datang mencarinya. Siapa itu? Mereka adalah orang Majus. Mereka adalah orang Majus, yaitu para cendekiawan yang berasal dari timur. Mereka bukan kaum rohaniawan, tapi mereka orang-orang hebat. Diperkirakan mereka adalah orang bijak, ahli perbintangan, dan penasehat para raja di kerajaan Persia waktu itu. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara kekasih, perjumpaan dengan Yesus itu mengubah jalan hidup mereka. Mereka tidak menuruti Herodes dalam firman Tuhan, di dalam Matius 2. Herodes mengatakan, beritahu saya di mana raja yang akan lahir. Dan saya akan menyembah dia. Tapi sesungguhnya Herodes adalah seorang raja yang hatinya jahat. Mereka tidak menuruti permintaan Herodes untuk kembali pada jalan lama dan berjumpa kembali dengan Herodes. Matius 2 ayat 12 mencatat, mari kita baca dari kata dan di depan Bapak Ibu kekasih. 2-3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya, apa Bapak Ibu dikatakan? Melalui apa? Melalui jalan lain. Doa saya waktu mempersiapkan firman pada malam hari ini, tidak ada yang lain. 2 tahun lebih pandemi membawa kita kepada sebuah jalan lain. Gereja yang kita berpikir bahwa kita lolos dari semuanya. Kami kehilangan orang-orang yang kami kasih, salah satunya adalah Bapak rohani kami. Tetapi saya mau katakan seperti orang Majus, doa saya di Natal 2022, supaya malam hari ini, setiap kita yang bertemu dengan Yesus yang bukan bayi lagi, maka ada perubahan jalan hidup, perubahan arah hidup, perubahan pengejaran hidup. Nah, ada beberapa sikap hati yang perlu kita teladani dari para Majus ini. Yang pertama, saudara, adalah hati yang percaya. Katakan sama-sama, hati yang percaya. Hati yang percaya. Mereka walaupun menjumpai bayi Yesus setelah mereka ketemu sudah menjadi anak, di rumah biasa di desa miskin dari orang tua yang tukang kayu, saudara. Sederhana. Ingat, waktu itu mereka bukan orang yang ahli agama atau orang Yahudi, bukan. Bahkan mereka tahu Yesus waktu lahirnya itu di tengah-tengah hewan-hewan peliharaan. Tetapi mereka tidak hanya melihat dengan mata jasmani. Tapi mereka percaya bahwa Yesus itu Mesias, orang yang diurapi Allah untuk menjadi Raja kekal. Dunia hari ini melihat orang dari penampilan fisik. Beberapa kali dalam pelayanan, saudara, saya nyaman dengan namanya jeans dan t-shirt. Karena saya sebelum menikah dengan Pak Emmanuel, maka saya banyak di pelayanan anak muda. Baru setelah menikah baru banyak di pelayanan keluarga. Kak, Bu, gayanya diganti dong. Rambutnya disetrika. Oh, rambut tuh bisa disetrika ya, supaya lurus. Coba dikasih lengket-lengket supaya rambutnya bisa diatur. Saya bilang rambut saya ini memang diciptakan menantang langit. Biar dikasih bagaimanapun disetrika kek. Mungkin diobras atau apa ya tetap aja seperti itu. Lebih-lebih waktu pandemi, saudara. Rontoknya luar biasa.
pakai macam-macam belum bisa. Supaya keren, supaya ngetop, itu dunia. Tidak salah, ibu-ibu Arauna sangat mengasihi saya. Dibikinlah stylish ibu gembala yang kurang stylish mungkin. Tetapi para Majus, mereka punya hati yang percaya, saudara. Bapak Ibu sudah kekasih, dalam berbagai tantangan dan keterbatasan hidup kita juga, maka saya dan saudara harus memiliki mata iman sehingga mengalami mujizat. Yang percaya katakan amin. Seperti wanita, waktu saya mempersiapkan ini, saya ingat kisah wanita yang 12 tahun pendarahan. Alkitab catat dia menghabiskan uangnya untuk pindah-pindah tabib untuk dia bisa sembuh. Dan dia gak bisa sembuh. Malam ini saya nggak tahu, saya mungkin tidak kenal Bapak Ibu Saudara dengan pribadi, secara pribadi. Tapi saya punya Tuhan yang kenal wanita yang 12 tahun pendarahan. Malam ini Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah saya dan saudara. Wanita itu 12 tahun sakit pendarahan. Dan dia berkata begini, asalku jamah ujung jubahnya. Saudara, pendarahan di zaman itu adalah penyakit yang dihindari. Terkutuk, bahkan mereka nggak bisa untuk ikut menyembah Tuhan. Jadi setiap kali kesentuh orang yang pendarahan, najis. Wanita itu dengan kekuatan iman dan percayanya, dia menyentuh ujung jubah dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ngomong begini, ada yang membuat power, kuasa saya ketarik. Saya berdoa malam hari ini, ada orang-orang di tempat ini yang membuat Tuhan tahu ada kuasa yang keluar dari hidupnya. Entah itu sakit di dalam mentalmu. Persembahan skit yang sederhana dari anak-anak sekolah minggu. Semua persoalan emosi diselesaikan di salib, saudara. Saya menghormati konselor, saya menghormati ahli kesehatan mental. Tapi saya mau katakan, ahli kesehatan mental yang tertinggi yaitu Yesus Kristus. Dia bukan teori, dia pecahkan tubuhnya. Dia tumpahkan darahnya supaya saya dan saudara sembuh seperti doa Bapak Gembala tadi. Maka terjadilah mujizat sesuai iman dari perempuan pendarahan itu. Kesembuhan yang sempurna. Saya ingat ada satu orang jemaat di tempat ini, pendarahan berbulan-bulan di tengah ibadah seperti ini. Dia cek ke kamar mandi, nggak ada KKR acara khusus, tapi Tuhan datang melawat, menyembuhkan. Kita perlu belajar dari orang Majus. Yang kedua apa, saudara? Hati yang rendah, katakan sama-sama hati yang rendah. Matius 2 ayat 11 mencatat ketika mereka tiba di tempat di mana Yesus berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu apa yang dikatakan di situ, saudara? Apa mereka katakan? Mereka sujud menyembah. Mereka raja, mereka orang hebat loh, saudara. Walaupun para Majus adalah orang kaya, orang terhormat. Rombongan besar, kalau cuma 3 orang gak bikin gempar Yerusalem. Tapi mereka merendahkan diri di hadapan Yesus. Apalagi saya dan saudara. Ada satu kisah, seorang pernah bertanya kepada rabi Yahudi, ahli agama, pendeta kalau zaman sekarang. Orang ini bertanya seperti ini, saudara, dalam sebuah kisah perumpamaan. Mengapa manusia tidak bisa melihat Allah? Dan rabi Yahudi ini ngomong begini, karena Allah terlalu rendah, sedangkan manusia terlalu tinggi. Orang ini mikir, kebalik dong. Masa Allah rendah, Allah tinggi, manusia itu rendah. Orang itu berusaha untuk mengoreksi jawaban. Menurutnya jawaban itu terbalik. Tapi rabi itu menjelaskan apa yang disampaikannya sudah tepat. Karena Allah di dalam Kristus Yesus begitu tinggi, Bapak Ibu kekasih, apapun latar belakangmu, Allah itu rela merendahkan dirinya untuk menjumpai manusia. Tapi seringkali kita, saya dan saudara, manusia yang cuma dari debu, sombongnya minta ampun dan gak percaya kepada Tuhan. Mana buktinya Tuhan? Mana buktinya Tuhan sayang saya? Kok masalah saya belum selesai? Dari kesaksian para pelayan Tuhan jemaat Arauna menunjukkan bahwa kesulitan dan tantangan itu adalah bagian dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kami pun tidak luput dari namanya tekanan.
Tetapi seperti Matius 5 ayat 3 mencatat, berbahagialah orang, mari kita baca sama-sama dari kata yang, 2, 3. Orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan miskin secara harta. Dikatakan dalam terjemahan lain itu rendah hatinya karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Kerajaan surga bukan punyanya ahli agama. Kerajaan surga bukan punyanya orang yang hebat. Orang yang gak pernah berbuat dosa. Orang yang gak punya kelemahan. Enggak. Kerajaan surga itu milik saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang masih berjuang dengan dosa. Yang masih berjuang untuk hidup benar. Asal saya dan Bapak Ibu kekasih miliki hati yang rendah. I'm nothing without you God. Aku gak bisa apa-apa kalau Tuhan gak bikin apa-apa. Oleh sebab itu di setiap acara besar seperti ini, kami berdua suami istri cuman berlutut sungguh-sungguh. Dan minta, Tuhan, Arauna sederhana. Tapi kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jangan banggakan kedudukan, gelar yang tinggi, uang yang banyak, rumah yang besar, karena semuanya fana. Bermegahlah di dalam Allah saja. Pandemi menunjukkan, saudara, dalam sekejap mata, uang seberapa pun gak bisa apa-apa. Orang yang punya pabrik oksigen, gak ketolong. Saya berdoa sebagai seorang hamba Tuhan supaya pandemi cukup mengajar saya dan saudara. Gak perlu ada pandemi-pandemi yang lain. Cukup karena pelangi kasih Tuhan yang menjadi tema Arauna 2022. Akan terus bekerja. Hal yang ketiga, hati orang Majus yaitu hati yang menyembah. Katakan sama-sama hati yang menyembah. Allah menerima orang yang mau sujud menyembah ayat 11. Para Majus ini datang bukan untuk memuji-muji raja yang baru lahir agar mereka dapat hadiah. Oh, mereka datang dengan hati yang tulus untuk menyembahnya. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara hari ini datang merayakan Natal selama bulan Desember? Karena kita mau sesuatu dari Tuhan. Atau karena kita mau katakan, Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Menyembah dari kata sembah. Sembah artinya kita menghormati sosok yang maha kuasa, maha mulia, maha melakukan segala sesuatunya. Ibadah dan doa kita harus ditujukan untuk kemuliaan Allah saja. Arauna yang saya kasihi, semua yang kita kerjakan, it's all about Jesus. Bukan karena kita ada maunya. Oh, kalau kita taat supaya kita diberkati, enggak salah. Tapi itu hubungan transaksional. Ada enggak di sini seorang pria, bapak-bapak yang punya harta, mungkin yang punya kekuatan macam-macam. Waktu orang suka, orang naksir, karena mau sesuatu, enggak tulus. Orang yang berjumpa dengan Yesus akan gemar memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Bahkan bersekutu dan menjalin keintiman dengan Tuhan dalam doa. Malam hari ini, saya bersuka cita karena ada orang tua jemaat yang ikut bersama-sama beribadah. Kami berdoa waktu harus dioperasi, waktu harus menghadapi maut. Doa kami selain mujizat kesembuhan yang nomor 1. Kalau satu orang diselamatkan, seisi rumahnya akan datang kepada Yesus. Tidak ada hal yang lebih hebat, saudara. Selain waktu engkau di akhir tahun 2022, gandengan tangan satu keluarga dan mengatakan, Tuhan Yesus, pimpin kami masuk tahun 2023. Thanksgiving. Kita katakan sama-sama, terima kasih. Tangannya sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Sama-sama lagi diayati. Terima kasih. Itulah Thanksgiving. Di tangan Bapak Ibu ada lembaran Thanksgiving. Bapak Ibu boleh lipat nantinya setelah diisi. Dan bawa pulang
Lihat itu sepanjang tahun 2022. Tuliskan apa thanks, apa yang kita sudah terima. Orang-orang yang lolos lotre dari COVID, saudara, itu artinya PR Tuhan belum selesai ya. Saya mau katakan, engkau yang bisa melewati tahun ini, PR Tuhan masih banyak. Tahun 2013, setelah 13 tahun saya menikah, diberi kesempatan hamil, tetapi nggak bisa diterusin. Dan pendarahan hebat di Israel, karena waktu itu dokter cuma bilang ya nanti palingan keluar kayak haid saja. Di tengah kesadaran saya yang menurun, kaki saya dingin dari bawah. Suami saya udah nggak tahu mau doa apa, saudara. Pendeta juga manusia, pendeta juga manusia. Punya rasa, punya hati. Saya nggak bisa ngomong, saya sudah dengar suara-suara yang berbeda, saya cuma begini. Tapi saya ingat waktu malam itu, saudara, subuh itu. Pampers orang dewasa 4 udah gak cukup. Saya, maaf kata, berdiri di bathtub hotel dengan pendarahan terus. Saya mendampingi satu jemaat, satu pelayan Tuhan, istri dari pelayan Tuhan di tempat ini. Waktu mobilnya itu basah dengan darah, ini lebih, saudara. Satu yang saya ingat, saya berdoa subuh itu. Saya bilang ini, Tuhan, kasih saya nyawa. Bukan karena suami saya gagah nih takut menikah lagi. Bukan, saudara. Bukan. Tapi saya mau bilang begini, saudara. Tuhan kasih saya kesempatan. Pekerjaan Tuhan di Arauna belum selesai di Makassar. Tuhan yang memulai pekerjaan baik di Arauna. Tuhan yang akan menyelesaikan. Dan tiba-tiba, saudara, naik itu panas. Kalau enggak kan saya jadi almarhum di tanah suci, saudara. Biayanya mahal pulang kan? Mendingan buat gedung. Saudara tuliskan nanti. Apa yang saudara terima dan apa yang akan saudara giving. Terima kasih kepada Tuhan. Simpan itu. Yang keempat kita belajar dari orang Majus. Hati yang berkemurahan. Katakan sama-sama, hati yang berkemurahan. Tolong ingatkan saya kalau waktunya sudah habis. Saudara, di gereja kami seperti itu. Waktu kalau mau mengalir dalam Roh Kudus di kamar. Ya. Hati yang berkemurahan. Matius 2 ayat 11b mengatakan, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Saudara, saya mau katakan, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kita bisa memberi tanpa cinta, contoh kepada pengamen, kepada tukang parkir, ngasih aja kayak gitu. Tapi engkau tidak bisa mencintai tanpa memberi. Pengantin baru, kalau suamimu masih sembunyi-sembunyi uang di kaos kaki, lapor sama saya ya. We cannot love without giving. Anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Kau gak bisa ngomong sama orang tuamu, I love you mami, daddy. Tapi kau gak beri ketaatan. Engkau tidak memberi hidupmu, anak-anak yang sudah bekerja. Di Natal kali ini Tuhan memberi beban saya untuk memperhatikan para oma, opa, mereka yang sudah lanjut usia. Saya bilang ke anak-anak di Natal sekolah minggu, beri perhatian kepada apo, akung, oma, opa yang sendirian. Majus mengajar kita, waktu mereka nyembah Yesus, apa akibatnya? Mereka buka kotak harta bendanya. Mari kita memberikan waktu, tenaga, harta, bahkan seluruh hidup kita untuk Yesus. Anak-anak muda, aku memanggil engkau yang bisa main musik, yang bisa punya kreativitas. Yuk, beri untuk Tuhan. Yang patut ditiru adalah orang Majus itu sujud dulu, menyembah dulu, baru mempersembahkan sesuatu. Kalau kita sujud, menyembah, perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih. Waktu kita lebih dulu menyembah Yesus, baru apapun yang kita persembahkan tidak menjadi kebanggaan karena memang itu merupakan sesuatu yang kita berikan dengan hati yang tulus.
pelayanan, hidup, semua profesi butuh uang. Tapi pemberian tanpa penyembahan kepada Yesus tidak ada gunanya. Yang kelima, kita belajar dari Majus, yaitu hati yang taat. Katakan sama-sama, hati yang taat. Matius 2:12 mencatat bahwa orang Majus itu diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat untuk menempuh jalan lain. Dan tidak kembali untuk menjumpai Herodes yang berniat jahat. Dia bukan orang yang tahu Taurat loh saudara. Dia belajar Taurat, tapi dia bukan mendalami itu. Tapi malaikat Tuhan bisa bicara. Perhatikan, saya akan bicara suatu hal yang sangat provokatif mungkin. Jangan sampai orang yang gak kenal Yesus jauh lebih bisa Tuhan bicara, dia dengar daripada anak-anak Tuhan. Ini menunjukkan kepekaan akan petunjuk Allah yang disusul oleh ketaatan akan perintah Allah. Kalau mereka berontak, mengikuti keinginannya sendiri, bisa saja mereka celaka, saudara. Dia yang mati, atau bayi Yesus yang diketahui oleh Herodes. Ketaatan mendatangkan berkat, tapi ketidaktaatan mengundang kutuk dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara, tahun 2023 merupakan tahun di mana kesensitifan untuk tuntunan Tuhan sangat diperlukan. Minggu depan, di belakang ada undangan. Saudara bisa bagikan. Bapak Gembala akan sharing dari hati. Pesan Tuhan untuk tahun 2023. Dan juga ada ayat-ayat tahunan. Kami akan berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi. Supaya setiap kita dituntun oleh kebenaran firman. Saudara, peka, tahu, bahkan mengerti kehendak Tuhan tanpa taat tidak ada gunanya. Kita bisa peka, oh Tuhan ngomong ini, Tuhan tuntun ini. Tuhan bicara ini, tahu, bahkan ngerti kehendak Tuhan. Tapi gak pernah taat. Majus, dia hanya dipimpin bintang. Dan dia ikut. Biar kita sungguh-sungguh diperbaharui, saudara. Karena berjumpa dengan Kristus. Siapapun engkau, gimana caranya? Malam ini undang dia, katakan Tuhan Yesus. Seperti engkau memimpin orang Majus, pimpin hidupku di tahun yang baru. Anak-anak muda yang belum menikah, yang butuh jodoh, SOS. Jangan diskon 50%, 70%, belum ada yang datang 100% diobral. Minta Tuhan memimpin. Amin, anak-anak muda. Loh kok bapak-bapaknya ikut amin? Awas ya. Gak boleh itu. Angga, lihat ke samping. Mari kita baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau engkau ada di dalam Kristus, apapun di belakangmu jadi baru. Kita bukan barang second yang dipermak, no, baru. Saya menyambut dengan kasih Bapak Ibu Saudara. Jikalau engkau belum punya komunitas untuk digembalakan, mari bergabung dengan kumpulan orang-orang yang juga yang sedang diperbarui dan tidak sempurna. Kita akan sama-sama ikut Tuhan. Saya mau katakan, Jesus came to change my life. Anak-anak sekolah minggu tahu itu. Yuk sama-sama anak-anak kita katakan yang pertama pakai bahasa Inggris. 2, 3. Jesus came to change my life. Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Katakan dengan iman. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau
bukti kebesaran-Mu Tuhan. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara, kita tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, tadi anak-anak kita berdoa. Beberapa orang tua sampai ada mahnya kambuh. Kenapa? Hujan begitu ekstrim dari kemarin. Anak-anak berdoa. Anak-anak kalau doa nggak pikir bagaimana caranya Tuhan. Dan hari ini cuacanya boleh dibilang cukup baik. Kalau Tuhan yang meneguhkan dengan tanda mujizat, Tuhan juga bisa buat mujizat atas hidupmu. Saya mau tutup dengan doa untuk saudara. Tuhan, kami percaya tanda mujizat masih ada sampai hari ini. Mereka sedang butuh mujizat. Jalan keluar. Hamba berdoa supaya terjadi mujizat. Kesembuhan ilahi. Jalan keluar, kelepasan. Dan juga jalan yang baru untuk hidup mereka. Karena Yesus datang untuk mengubah jalan hidup kami. Kami yang dicengkram dengan dosa. Kami dilepaskan, ditebus dan jadi milik Yesus. Bahkan Alkitab berkata tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat malam ini. Bahkan mereka yang merasa ketakutan untuk melepaskan jimat atau melepaskan apapun. Malam ini kekuatan Allah turun atas hidup mereka. Kuasa kelepasan terjadi. Kalau ada sumpah yang mengikat, malam ini putus di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sedang membutuhkan jalan keluar, Tuhan berkati. Dan di akhir acara ini, kami mau supaya Tuhan memberkati umat-Mu. Kami rindu berkat Allah dicurahkan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jangan takut. Tuhan besertamu sampai kesudahan zaman. Tuhan yang menuntun, Tuhan mengarahkan hidupmu. Diberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.